Dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan hari ini kita akan berhubung bersama dengan Prof. Marwarar Siaan, mantan Hakim MK. Selamat siang Prof. Marwarar, apakah sudah tersambung bersama kami di Breaking News Metro TV? Ya sudah tersambung, tetapi hubungannya agak kurang bagus gitu. Ya putus-putus dia. Baik, terima kasih, tidak apa-apa, kami maksimalkan Prof. Maru. Berbicara soal hari ini, ada sejumlah keberatan, walaupun memang kita melihat Prof. Maru tidak jadi disahkan begitu. Tapi kalau misalnya hari ini disahkan begitu, apa yang kemudian harus diimplementasikan oleh KPU? Apakah nantinya harus mengikuti apa yang sudah disahkan oleh DPR atau justru tetap mengacu pada putusan MK sebenarnya kalau ini sampai disahkan? Ya, barangkali ini akan menjadi dilema juga bagi KPU kan. Seharusnya kalau di dalam hukum konstitusi, maka putusan MK yang final and binding itu semua komponen bangsa termasuk penguasa sebenarnya harus melaksanakan. Tetapi dengan adanya apa yang dikatakan ini revisi undang-undang itu dilakukan oleh DPR dalam keadaan cepat seperti itu, barangkali KPU juga akan berada dalam dilema. Tentu dia juga akan Baik, Prof. Maru masih tersambung bersama kami? Baik, pemirsa, kami mengalami sedikit kendala komunikasi. Tadi sempat ada statement sedikit yang disampaikan oleh mantan Hakim MK Marwarar Siaan ketika saya bertanya tadi, apakah ketika nanti misalnya rancangan Undang-Undang Pilkada atau RUU Pilkada ini kemudian disahkan menjadi undang-undang, apakah kemudian KPU nantinya sebagai penyelenggara pemilu harus mengikuti aturan tersebut atau justru tetap mengacu pada aturan MK atau melalui sambungan telepon aja, Mas? Maka KPU akan berada dalam dilema. Kami coba tersambung lagi, Prof. Maru sudah tersambung lagi? Tersambung sih. Jadi tadi mengenai menyambung apa yang dipertanyakan, bahwa ada kemungkinan bahwa KPU dalam kondisi sekarang di mana kekuasaan berada di bidang pemerintah dan pembuat undang-undang ini, tentu dia nanti ada kemungkinan mengikuti apa yang disebutkan dalam revisi undang-undang itu, dan dia tidak mengikuti MK. Tetapi konsekuensinya nanti ketika pilkada itu sudah dilakukan, maka hasilnya bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan batal. Ini menjadi keadaan yang boleh dikatakan sangat kritis di dalam situasi berbangsa kita, karena memang tidak ada kesepakatan berbangsa bahwa konstitusi itu menjadi rujukan, dan bahwa putusan MK yang final and binding itu tentu sebagai legal policy yang baru seharusnya itu menjadi rujukan bagi DPR kalau mengadakan suatu revisi. Sehingga kalau berbeda dari itu, kita akan melihat nanti suatu konflik hukum yang terjadi ketika pilkada dilaksanakan berdasarkan putusan MA misalnya, atau putusan yang berbeda dengan putusan MK, dan hasilnya nanti dibawa lagi sengketa ke MK, maka masalahnya menjadi sangat gawat. Dalam arti MK boleh jadi akan menyatakan bahwa hasil pemilu dan pemilu kada itu menjadi tidak sah. Ini tentu menjadi kondisi yang sangat kritis bagi bangsa kita. Baik, Prof. Maru, saya mau tegaskan, artinya kalau misalnya nanti KPU tidak melaksanakan keputusan MK dan mengikuti misalnya apa yang disahkan oleh DPR, artinya nanti pemilunya inkonstitusional. Hasil pemilunya yang boleh jadi nanti, yang bisa dinilai oleh MK lagi kan, tetapi prosesnya berada di tangan KPU dan kemudian dilaksanakan, maka ini yang menjadi persoalan nanti. Hasil pemilu kadanya itu akan boleh dibawa lagi menjadi sengketa di MK, dan kemudian akan timbul semacam lingkaran setan. MK menyatakan hasil itu tidak sah. Baik, tapi begini, Prof. Maru, secara kelembagaan yang mungkin masyarakat umum tahu, MK atau Mahkamah Konstitusi ini kan juga kemudian tidak bisa mengambil tindakan atau tidak punya kapasitas ketika nanti DPR dan juga pemerintah dalam hal ini sepakat untuk menjadikan undang-undang begitu terkait dengan rancangan undang-undang pilkada ini. Lalu apa kemudian yang bisa dilakukan MK?
Ya, dia sebagai satu lembaga hukum tentu saja dia tidak punya kekuatan di dalam arti untuk memaksakan putusannya. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang berbeda dengan peradilan biasa. Peradilan biasa memiliki instrumen untuk memaksakan. Tetapi kalau putusan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan itu diserahkan kemudian seluruh lembaga-lembaga yang berwenang, termasuk terutama tentu adalah adresat atau alat dari putusan MK itu. Di dalam hal judicial review alamatnya adalah pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dengan DPR. Maka kalau mereka mengundangkan berbeda dengan apa yang diputuskan oleh MK tentang topik yang sudah di judicial review, tentu saja akan menjadi masalah Baik, nanti ketika dilaksanakan berdasarkan itu. Tadi sudah saya baik. katakan, hasilnya akan dibawa Ya, lagi ke MK dan kemudian akan dinyatakan sesuatu yang ya. tidak sah atau inkonstitusional. Ada Itu kebingungan menjadi nanti dalam lingkaran setan. pengimplementasiannya begitu ya, Prof. Maru. Prof. Maru, mohon maaf saya Ya, harus potong karena kita akan menampilkan gambar terkini di wilayah Semarang. Gambar yang kami tampilkan saat ini pemirsa memang aksi massa juga terlihat di sana dan ada sejumlah aksi mulai dari bakar ban. Ini adalah gambar yang kami berusaha tampilkan secara real time atau di kondisi saat ini. Kita lihat di situ pemirsa memang ada sejumlah masyarakat dari berbagai elemen, mulai dari mahasiswa, masyarakat umum, organisasi masyarakat juga turun di sana. Dan sekarang kita kembali lagi ke ini, menampaknya masih di depan gedung DPR MPR RI. Dari tadi 10 menit saya awal breaking news ternyata sudah mengalami eskalasi lagi kalau kita lihat dari sana. Dan ini kita kembali lagi ke Semarang pemirsa. Nampaknya kalau kita melihat dari gambar kameramen yang ada di sana, gambarnya memang ada, ini seperti tidak steady begitu pemirsa. Nampaknya juga karena menghindari kondisi-kondisi tertentu, kami belum bisa mengonfirmasi secara pasti sebenarnya apa yang benar-benar terjadi di sana. Tapi yang terlihat saat ini, nampaknya memang ada aksi pembakaran. Belum dapat dipastikan apakah memang ada kericuhan atau kerusuhan, pemirsa. Ini ada sejumlah ban-ban yang juga harus dipindahkan begitu, dan ada beberapa fotografer yang saya lihat di sini juga tampak sedikit berhati-hati kalau dari gesturnya dalam mendokumentasikan gambar di sana. Ini juga kami melihat ada water cannon. Ya memang kalau kita melihat biasanya kalau polisi sudah menurunkan water cannon, pemirsa, biasanya memang ada suatu eskalasi atau aksi yang mungkin levelnya ini sudah terjadi meningkat begitu dibandingkan sebelumnya. Tapi sekali lagi kami belum bisa konfirmasi. Nah sekarang pemirsa kami kembali lagi ke gedung DPR MPR RI di Jakarta. Nampak bahwa satu sisi jalan begitu ini sudah menutup satu sisi jalan di depan gedung MPR DPR RI, berbeda dengan tadi 10 menit saya memulai breaking news Metro TV tadi. Ini nampak sudah penuh pemirsa di jalan di depan persis pintu dari gedung DPR MPR RI. Banyak yang membawa bendera merah putih, ada juga yang membawa bendera alma mater kampus, ada yang memakai alma mater kampus. Kemudian ada juga identitas seperti organisasi masyarakat juga di sana, organisasi masyarakat atau ormas. Tadi sebelumnya juga ada KSPI juga yang ada di sana menyuarakan pendapat mereka terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang saat ini memang yang kemarin sudah dibahas di balik DPR RI, namun hari ini ditunda pengesahannya dan dicari waktu lain karena memang tidak memenuhi quorum. Kami tampilkan lagi gambar di sebelahnya pemirsa, ini juga situasi yang terjadi masih di Semarang, Jawa Tengah. Nampak kalau dari gesture kameramen kami yang mengambil gambar sedikit menghindari kerumunan yang terjadi di sana. Dan sempat tadi ada gambar water cannon yang diterjunkan oleh pihak kepolisian setempat. Tapi sekali lagi pemirsa, kami belum bisa mengonfirmasi apakah memang di sana terjadi kericuhan atau kerusuhan atau tidak. Kami belum bisa memastikan hal tersebut. Baik,
Untuk kembali membahas terkait dengan hal ini, saya kembali lagi ke Prof. Marwarar. Prof. Maru masih mendengar suara Jason di studio? Nah, kalau sulit saya kira melalui telepon biasa aja, jadi jangan ada gambar saya kan, gambar Ya. yang statis saja. Oke, baik, sudah jelas begitu ya, Prof. Marwarar ya. Baik, Prof. Maru, kita melihat juga sebenarnya ada dua hal yang paling krusial yang kemudian disepakati untuk dibahas oleh DPR RI ya. Dalam hal ini balik DPR RI. Yang pertama adalah terkait dengan syarat batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur. Dan juga yang kedua adalah mengakomodasi setengah dari keputusan MK terkait dengan threshold atau usulan dari partai politik bisa mengusulkan begitu kepala daerahnya. Tapi kan yang dikabulkan hanya setengahnya begitu. Pendapat Anda terkait dengan hal ini, Prof. Marwarar? Prof. Maru masih tersambung bersama kami? Baik, kami mohon maaf pemirsa atas putusnya komunikasi kami dengan Prof. Marwarar Siahaan, tapi nanti akan kami komunikasikan kembali, kami sambungkan kembali. Kami review kembali pemirsa, saat ini yang kami tampilkan adalah kondisi terkini di sejumlah daerah termasuk di Semarang, Jawa Tengah dan di Jakarta di depan gedung MPR DPR RI, di mana masyarakat memang sudah tumpah ruah turun ke jalan di sejumlah titik menanggapi dan juga meresponi apa yang kemudian sudah dibahas di balik DPR RI pada kemarin, pemirsa, hari Rabu kemarin. Terkait dengan rancangan undang-undang pilkada, ada sebenarnya secara garis besar dua hal yang memang menjadi sorotan yang kita lihat saat ini. Yang pertama adalah perubahan pasal 40 yang mengakomodasi sebagian putusan MK yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan pilkada, yakni dengan memberlakukannya hanya bagi partai non-parlemen atau tidak memiliki kursi di DPRD. Artinya dengan pembahasan ini untuk parpol-parpol yang sudah memiliki kursi di DPRD ini nanti akan dikenakan atau mengacu pada aturan yang lama, yaitu dengan perolehan 25% suara sah begitu atau 20% kursi di DPRD. Lalu kemudian ada juga pemirsa yang krusial yang kedua berikutnya adalah penyesuaian pasal 7 Undang-Undang Pilkada, yakni terkait dengan syarat usia pencalonan. Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung yang disepakati berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih. Sementara kalau kita merujuk pada poin-poin di putusan MK, untuk poin syarat batas usia cagup dan cawagup ini harus berumur 30 itu pada saat penetapan calon pemirsa. Tetapi pada saat kemarin kita melihat apa yang terjadi yang bergulir sejak pukul 10 pagi sampai dengan 5 sore di balik DPR RI. Ke-8 fraksi menyepakati bahwa harus mengikuti putusan Mahkamah Agung, yakni tetap dengan batas usia 30 tahun pada saat pelantikan, bukan mengikuti poin-poin putusan MK, yakni pada saat 30 tahun saat penetapan calon. Baik, kami mencoba tersambung kembali bersama dengan Prof. Marwarar Siahaan. Prof. Maru sudah tersambung kembali? Sudah tadi, sudah. Ya, Prof. Maru, saya mau tanya begini. Ini mungkin menjadi sesuatu yang mungkin baru juga ketika misalnya ada rancangan undang-undang pilkada hanya mengakomodir tidak keseluruhan putusan MK. Contohnya untuk yang misalnya untuk terkait dengan ambang batas. Jadi untuk ambang batas ini diberlakukan untuk hanya partai non-parlemen. Sementara yang partai parlemen yang sudah ada di parlemen itu tetap mengacu pada aturan lama. Sebenarnya seperti apa mekanismenya harusnya? Ya, saya kira salah satu prinsipnya terjadi dalam hal itu harus ada sifat atau sikap non-diskriminatif ya. Dan apa putusan MK itu sebenarnya dia uji kembali itu karena memang ketika calon perseorangan di Aceh kurang lebih tahun berapa tahun 2000 berapa itu diperbolehkan perseorangan, maka kemudian tidak bisa dibiarkan di seluruh Indonesia, berbeda tidak diperbolehkan di seluruh Indonesia. Nah, ketika itulah muncul bahwa perubahan perseorangan diperbolehkan dalam pilkada dan dalam kerangka menyesuaikan standar untuk boleh maju bagi seorang dari calon independen, maka disesuaikanlah apa yang disebutkan perolehan suara itu.
Oleh karena itu sebenarnya tidak ada perubahan atau tidak ada, MK itu hanya menekankan apa yang sudah menjadi norma pada tahun-tahun 2005 dalam putusan itu, tetapi kemudian oleh DPR dikembalikan norma yang lama yang sudah diuji dan mengesampingkan putusan MK, sehingga ketika muncul kembali di dalam putusan yang terakhir ini sebenarnya tidak harus dipersoalkan lagi oleh DPR karena dia hanya mengembalikan kepada putusan yang lama. Dan di situ tentu harus kita perbandingkan bahwa satu calon independen saja boleh dengan jumlah dukungan tertentu, maka perlakuan itu tentu kepada partai yang non parlemen itu tidak ada kursinya di parlemen juga harus memberikan suatu ruang, karena di dalam demokrasi yang ingin kita pertahankan kita hendak juga mendukung bahwa konstitusi mengatakan kedaulatan ada di tangan rakyat dan tetap dijalankan menurut undang-undang dasar. Nah, oleh karena itu tafsir mengenai undang-undang dasar yang diberikan oleh MK itu tentu merupakan suatu pedoman yang harus dipegang teguh. Tetapi menyangkut tadi putusan nomor 70, sebenarnya MK tidak ada menguji apa-apa tentang norma yang pasal 7 itu. Dia hanya mengatakan pasal itu sudah jelas dan tidak bisa ditafsirkan lain, bahwa memang adalah 30 pada saat pencalonan. Tetapi MA, Mahkamah Agung, menguji PKPU dan menafsirkan apa yang dikatakan dalam norma pasal 7 itu dengan cara memaknai bahwa itu ditafsirkan pada waktu pelantikan. Nah, di dalam skala ini tentu sangat penting Anda melihat hierarki peraturan perundang-undangan, tentu undang-undang lebih tinggi, peraturan KPU adalah di bawah. Oleh karena itu tanpa mempersoalkan kewenangan MA dengan MK, maka menjadi persoalan kalau kalau balik meresmikan kembali bahwa boleh di usia 30 diukur pada saat pelantikan, maka dia menentang sendiri undang-undang yang dibuatnya, bukan putusan MK. Karena MK menolak judicial review yang diajukan beberapa pihak itu untuk menegaskan tentang pasal itu. Dia justru mengatakan pasal itu ceto welo-welo, tegas bahwa itu adalah saat pada waktu pendaftaran sampai penetapan. Oleh karena itu, kalau dalam skala ini, kelirulah DPR kalau dia merubah usia calon kepala daerah itu adalah pada 30 pada saat pelantikan. Karena pasangan calon dengan yang dilantik itu sudah berbeda kualifikasinya. Kalau sudah dilantik adalah pasangan terpilih, tetapi yang dibicarakan adalah calon. Jadi dia sendiri yang membantah ketentuan itu, dan itu adalah undang-undang yang dibuat DPR yang dipertahankan oleh MK yang secara keliru ditafsir oleh MA, tetapi berdasarkan PKPU, dan PKPU tentu hierarkinya berada di bawah undang-undang. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjadikan itu suatu argumen bahwa dia mau mengikuti putusan MA. Itu menentang sendiri sistem hukum dan peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang juga DPR harus tunduk kepada itu. Karena mereka juga mengangkat sumpah jabatan untuk tunduk kepada konstitusi dan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Itu yang dirujuk oleh MK, saya kira. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.